何必如此撕破脸皮？ 饶不了你！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Super God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-426-nya. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 425. Di hari Jumat kemarin, kita sudah melihat kalau Gunung Suankong telah berhasil menemukan persembunyian dari kelompok aliansi darah. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Beruntungnya Muyun datang di waktu yang tepat, jadi dia meminta Helin untuk menghadapi Han Yun. Di sini pertarungan terus saja berlangsung. Tidak ada yang mau kalah di antara Gunung Suankong maupun aliansi darah. Si Mang Yu juga terlibat masalah dengan Han Yun. Beruntungnya di tengah pertarungan itu Helin datang untuk membantunya. Namun masalah tidak berhenti sampai di situ saja, sebab keluarga Zhu yang dipimpin oleh Zhu Tianzhen juga datang kemari. Ia pun ikut menyerang aliansi darah. Pada akhirnya Muyun pun ikut bertarung, yang mana kehadirannya itu membuat Zhu Tianzhen kesal sebab ulah Muyunlah keluarga Zhu-nya bisa terbelah menjadi dua kubu. Muyun tidak terlalu mempedulikan perkataannya. Ia meminta mereka bersiap-siap karena ia akan menggunakan formasi pedang. Dan formasi ini orang-orang dari Gunung Suankong pun menjadi begitu kesulitan. Bahkan Bai Xingtian berencana untuk pergi saja. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Berhubung formasi pedang merupakan ancaman yang besar, membuat beberapa orang ingin pergi melarikan diri. Hanya saja Muyun tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Formasi pedang terus mengincar Xuan Yunda dan yang lainnya. Akibat formasi ini jugalah mereka tidak akan bisa keluar dengan mudah. Bai Xingtian juga menyadari hal itu. Mungkin satu-satunya kesempatan mereka bisa pergi dari sini hanyalah dengan mengalahkan Muyun. Bai Xingtian begitu marah karena bawahannya sudah banyak dihabisi. Dan yang melakukan semua itu adalah Helin. Zhu Tianzhen sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi dan mengajak mereka semua untuk menghabisi Muyun. Xin Mang Yu tidak akan membiarkan suaminya disentuh. Jadi ia langsung saja memanggil Phoenix Ace untuk menghukum orang-orang yang mengincar suaminya. Walaupun begitu, Zhu Tianzhen ternyata masih mampu menghindari setiap serangan Phoenix Ace. Hanya saja Muyun meminta untuk sadar diri kalau kemampuan Zhu Tianzhen tidak akan bisa menghabisinya. Muyun kembali melancarkan serangan kepadanya. Kali ini Zhu Tianzhen tidaklah takut dan dirinya akan menunjukkan kalau kekuatannya sangat pantas untuk bisa menghabisi Muyun. Adu serangan pun terjadi di antara Muyun dan juga Zhu Tianzhen. 你以为我杀不掉？ Dalam taruhan ini bisa terlihat dan jelas kalau Zhu Tianzhen memang mampu menahan beberapa serangan pedang dari Abang Muyun. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan yang ia miliki pun mulai melemah. Alhasil serangan selanjutnya sudah tidak bisa Zhu Tianzhen tahan. Ia sempat terpental dan juga tidak mampu membuat pertahanan, yang mana itu pun membuat Muyun memiliki kesempatan untuk bisa menghabisinya. Ketika Zhu Tianzhen sudah pasrah akan meninggoy, seseorang pun datang untuk melindunginya. Ia tentu tidak bukan adalah Ji Wuseng. Kedatangan kemari tentu membuat Muyun terkejut. Ji Wuseng pun memberikan sapaan kepada Muyun karena bagaimanapun mereka sudah cukup lama tidak bertemu. Muyun pun menanyakan apakah tujuan Ji Wuseng kemari juga ingin mati di tangannya. Ji Wuseng hanya bisa tertawa saja karena mati maupun hidup tidak ada bedanya di hadapan Muyun. Ia mulai menyinggung kematian heroik dari burung hantu darah. Muyun yang mendengar hal itu segera mengarahkan formasi pedang kepada Ji Wuseng. Serangan pun langsung saja ia lancarkan kepadanya. Namun kekuatan yang Ji Wuseng miliki tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang sebelumnya. Karena serangan Muyun bisa dengan mudah dia atasi. Tapi bukan berarti Muyun akan berhenti sampai di sini saja, karena serangan selanjutnya langsung mengenai Zhu Tianzhen. Ini pun seketika saja membuatnya meninggoy tanpa memberikan perlawanan.
Alhasil Ji Wuseng menjadi begitu marah karena Muyun benar-benar licik. Ji Wuseng mulai melancarkan serangan balik kepadanya, tapi semua itu langsung dicegah oleh Sing Mangyu dan menggunakan ponycase-nya. Muyun meminta Sing Mangyu untuk tidak memaksakan diri karena bagaimanapun ia sedang hamil. Hailin pun mendatangi Muyun. Ia tahu kalau kekuatan yang Ji Wuseng miliki berada jauh di atas mereka. Bahkan di 3000 dunia kecil hanya sedikit orang saja yang memiliki kemampuan di ranah itu. Sebaiknya mereka ini menghindari masalah saja. Tapi bagi Muyun, permasalahannya dan Gunung Suankong tidak akan bisa dihentikan. Bagi Ji Wuseng, Muyun merupakan orang yang sangat kejam sekaligus licik. Karena ia telah menghabisi Xuan Wuxin dan juga Baiju. Atas perbuatannya itu, Gunung Suankong tidak akan pernah mengampuninya. Ji Wuseng pun mengeluarkan sebuah formasi pengurung yang mana itu berhasil dihindari oleh Hailin dan juga Sing Mangyu. Namun tidak untuk Muyun. Dan terkurungnya Muyun membuat Ji Wuseng menjadi begitu percaya diri bisa menghabisinya. Perlahan-lahan formasi itu pun mulai mengecil. Hailin dan juga Sing Mangyu pun menjadi begitu khawatir dengan kondisinya. Akan tetapi Muyun terlihat sama sekali tidak panik. Di tengah ketegangan itu, ia pun mulai teringat yang perkataan dari gulungan Jusian, yang mana Muyun sebagai reinkarnasi dari Raja Peri seharusnya memiliki beberapa ingatan masa lalu. Selain itu, dia juga bisa menghancurkan formasi seseorang yang berusia ribuan tahun dalam satu gerakan saja. Lantas mengapa Muyun tidak bisa mengingat kekuatannya? Muyun sadar kalau kekuatan yang saat ini dirinya miliki masihlah sangat jauh jika dibandingkan dengan dirinya yang dulu. Namun bukan berarti ia akan berhenti sampai di situ saja. Pada akhirnya Muyun pun menggunakan mode naganya dalam menghadapi serangan itu. Chon Yun begitu penasaran apakah yang akan terjadi kepada Muyun, karena secara tiba-tiba saja kekuatannya meningkat begitu pesat. Hailin sangat terkejut karena ternyata Muyun sudah menyelesaikan dragonisasinya. Dan mode ini sangatlah mudah bagi Muyun menghancurkan formasi Ji Wuseng. Inilah pertama kalinya Ji Wuseng melihat Muyun menggunakan dragonisasi. Alih-alih takut dengan kekuatan Muyun, Ji Wuseng justru tertawa, karena ini merupakan hal yang sangat bagus. Seharusnya Muyun ingat mengenai proyek batu darah dari Gunung Suankong, yang mana mereka mencoba menggabungkan kekuatan manusia dan hewan-hewan surgawi. Namun tidak ada yang berhasil melakukannya. Hal itu malah membuat orang-orang menjadi gila dan kehilangan akal. Tapi akhirnya ia bisa melihat kalau proyek itu benar adanya. Muyun benar-benar berhasil melakukan penggabungan. Ji Wuseng terus saja tertawa. Ia berjanji tidak akan menghabisi Muyun dan akan membawanya ke Gunung Suankong. Karena pencapaian yang ia dapatkan itu akan mereka teliti agar mereka bisa tahu bagaimana cara Muyun melakukan penggabungan dengan benar. Sekali lagi Ji Wuseng mulai menyerang Muyun. Hanya saja lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Entah apa yang terjadi karena secara tiba-tiba saja Ji Wuseng bertarung sengit dan seorang wanita yang kemungkinan ia adalah Miao Qiansu dengan penampilan barunya. Serangan yang terus Miao Qiansu lakukan benar-benar menyulitkan Ji Wuseng. Bahkan Ji Wuseng menjadi begitu marah atas apa yang telah ia lakukan. Dengan kondisi seperti ini, Ji Wuseng pun tidak punya pilihan lain selain melepaskan Muyun. Ia pun pergi dari tempat ini, disusul juga dengan Bai Xingtian dan yang lainnya. Karena jika terus berada di sini, malah mereka yang akan meninggoy. Muyun menghentikan Miao Qiansu yang ingin mengejar mereka. Dan sekarang Muyun menghadapi masalah baru, yang mana ia harus menjelaskan hubungannya dengan Miao Qiansu kepada Sing Mangyu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.